Kini mereka dikelilingi oleh api karena ledakan itu. Di situ Veldora menjelaskan jika ini semua sesuai rencananya. Veldora sengaja masuk ke perangkap mereka. Saat mendengar hal itu, semua orang kaget, Pak. Seperti biasa, Zaza kayak Dora. Zaza pengen Veldora menjelaskan gimana ceritanya. Veldora bisa tahu jika Jekyll seorang penipu. Untungnya, mood Veldora sedang baik. Dia pun menjelaskan jika Kristoff lebih kuat daripada Michele, otomatis pertarungan dahsyat pasti terjadi. Tapi dari radar Veldora tidak merasakan adanya getaran dari kekuatan yang sangat besar saling bertarung. Yang dengan kata lain, ucapan Jekyll adalah bohong. Michele nggak pernah bertarung dengan sengit melawan Kristoff. Namun meskipun sudah dijelaskan seperti itu, Zaza merasa semuanya telah berakhir karena mereka tidak akan bisa keluar dari Ether Ring Barrier. Saat mendengar keluh kesah Zaza, Veldora pun menunjukkan kehebatannya melalui satu pukulan dengan jurus yang dinamai Dragon Punch. Penghalang itu langsung hancur, Pak. Karena aksi Veldora barusan, semua keraguan telah hilang dari Zaza. Bukan hanya Zaza saja, tapi semua orang mulai percaya sepenuhnya dengan kekuatan yang sangat luar biasa dari Veldora. Di situ Veldora berkata, "Wahahaha, wajahmu sudah terlihat lebih baik, Zaza. Jadi ayo pergi dan tunjukkan kekuatan sejati kita." Kini semua orang juga optimis jika tanpa Michele pun mereka merasa sanggup meruntuhkan kekaisaran asal ada Veldora bersamanya. Zaza pun mengangkat tangannya ke langit dan dia pun berteriak jika dia bersama semua orang akan meruntuhkan kekaisaran. Dengan kekuatan mereka yang baru, mereka kini yakin jika tidak ada yang perlu ditakutkan lagi. Mereka pun berbaris dan mulai untuk berperang. Yari. Saat senjata kuno Sieg Tyrant telah diluncurkan, Kristoff bersama ilmuwan-ilmuwan cupu ingin melihat langsung kejadian itu. Mereka membawa 12 pesawat. Kristoff yang melihat kejadian ini menganggap jika para pihak perlawanan pasti sudah mati semuanya karena ledakan Sieg Tyrant tersebut. Namun di saat bersamaan, Veldora memukul Ether Ring Barrier dan membuat penghalang itu pecah. Kristoff yang menyadari hal itu menyuruh seluruh anak buahnya menjauh dari tempat ini minimal 20 km. Jadi Pak, menurut Kristoff, saat Ether Ring Barrier itu pecah, hal itu bisa menimbulkan goncangan yang mungkin bisa merusak bagian pesawat. Tapi kenyataannya tidak demikian. Hal itu tentu saja aneh. Para ilmuwan ingin Kristoff menjelaskan fenomena ini. Namun tiba-tiba mata Kristoff terbuka lebar. Dari tempatnya sekarang dia bisa melihat menara kota selatan telah hancur. Dan tempat itu adalah di mana Kaisar Fudora berada sedang menganalisis sistem Mobius pada tubuh Michele. Awalnya Kristoff ingin mengecek orang-orang dari pihak perlawanan. Apakah mereka benar-benar mati atau masih hidup. Tapi menjadi fokusnya saat ini adalah tuannya dalam bahaya. Kristoff pun meninggalkan para ilmuwan dan para bawahannya. Kristoff berlagak kayak Superman keluar pesawat dan terbang. Jarak untuk pergi ke kota selatan adalah 100 km. Dan Kristoff bisa menempuh jarak jauh tersebut hanya dalam sekejap mata. Namun sebelum kejadian itu, gua bakal menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi pada Fudora. Jadi pada saat itu, Fudora sedang enak-enak nih ditemenin Alvin. Di sini Michele sudah tidak sadarkan diri. Dia dibaringkan di sebuah kapsul dan tangan Fudora mulai menyentuh opai Michele. Di dalam opainya Michele ada sebuah rahasia yaitu sistem Mobius. Wah, bisa disimpulkan bapaknya Michele sangat durhaka ya guys ya. Bisa-bisanya rahasia seperti itu ditaruh di opai anaknya Pak. Sistem Mobius yang menciptakan adalah Kaisar Alsbane bersama juniornya yaitu Fudora. Dan saat proyek itu belum selesai, Alsbane menutup proyek ini. Dan tentu saja Fudora nggak terima. Fudora berkeyakinan sistem ini akan membawa pada kemakmuran dunia. Di satu sisi, sesuatu yang ada di opai Michele itu terhubung ke otaknya. Dan saat Fedora menyentuhnya, cerot, traveling ya pikiran kalian. Sama gua juga anjing. Sebuah pintu kecil terbuka di tubuh Michele. Dan setelah itu Fudora mulai tuh menganalisis sistem tersebut. Tapi tiba-tiba kekuatan besar muncul bagai bola hitam yang sangat pekat, sepekat kopiku. Alvin yang menyadari bahaya tersebut, dia langsung menciptakan Ether Ring Barrier untuk menahan energi dari sistem itu agar tidak meledak.
Dan karena kejadian itu, Kristof menyadari jika tuannya dalam bahaya. Fudora yang melihat hal ini, dia mulai panik. Dia mencoba menghentikan amukan energi tersebut, tapi hasilnya nihil. Energi itu terus membesar dan tidak terkendali. Di saat inilah Fudora mulai menyadari jika perkataan Alspen bukan kebohongan belaka. Sistem ini cacat dan bisa menghancurkan dunia dan gak mungkin bisa dipakai. Itulah faktanya. Kini Fudora menyadari kesombongannya. Bagi Fudora, dia tidak lebih hanyalah orang bodoh yang tidak tahu apa-apa. Di satu sisi, Kristof udah nyampe itu di TKP. Dia mulai mencari radar di mana tuannya Fudora berada sekarang. Namun tiba-tiba Kristof menyadari ada energi yang sangat gak ngotak mulai mendekat, dan itu adalah Veldora dan Ramirez. Seperti biasa, Veldora menyuruh Kristof pergi, kalau nggak mau lecet. Sontak saja Kristof emosi, Pak. Star Syndrome dalam dirinya muncul. Dia berkata, "Apakah kau tidak mengenaliku? Aku Kristof. Semua dunia tahu nama ini." Tidak ada satu orang pun yang tidak menggigil ketakutan setelah mendengar nama ini. Saat mendengar hal itu, Veldora dan Ramirez saling memandang dan mereka heran karena perasaan nama itu nggak populer sama sekali di telinganya. Namun Veldora tidak menanggapi hal tersebut. Veldora menyebutkan namanya dan mencoba membuat Kristof kagum. Karena ulah Veldora ini, emosi Kristof sudah tidak terbendung lagi. Dia pun menyerang Veldora dengan peluru udara yang disebut Air Blast. Jika orang normal kena serangan Kristof, bakal pecah Pak kepalanya. Namun di situ Veldora tidak bergerak dan malah diam saja. Serangan itu menghantam Veldora secara langsung, tapi Veldora tidak merasakan apa-apa. Bahkan dia pun tidak merasakan gatal karena serangan Kristof. Di situ Veldora menyuruh Kristof agar lebih serius lagi, biar Veldora juga semangat. Tentu saja hal ini seperti penghinaan untuknya. Kristof makin emosi. "Akan kukirim kau ke neraka bajingan," ucap Kristof. Kristof berubah menjadi peluru cahaya yang sangat cepat. Kristof bergerak secepat cahaya berniat meninju Veldora. Di satu sisi, Veldora tetap diam saja, namun hasilnya malah lengan kanan Kristof meledak, Pak. Kini Kristof benar-benar menganggap Veldora sangat-sangat kuat dan gak bisa diremehkan. Kristof pun mengambil jarak dan sejenak meregenerasi lengan kanannya. Alasan serangan Kristof tidak mempan adalah karena Veldora merupakan bentuk kehidupan spiritual. Jadi saat serangan itu terkena Veldora, serangan Kristof memantul balik ke dirinya dan membuat lengan kanannya meledak. Kristof menantang Veldora lagi. Dia tidak menyerah dan tidak mau mengakui kekalahannya ini. Namun Veldora di sini ingin menunjukkan perbedaan kekuatan mereka. Veldora pun menyerang Kristof dengan Dragon Punch, dan dalam sekejap saja tinju Veldora membuat Ethering Barrier milik Kristof hancur, dan Kristof langsung mati rasa tubuhnya, Pak. Dia hanya bisa terbaring di tanah. Akhirnya Kristof menyadari bahwa dirinya memang lemah. Kini Veldora sudah kehilangan minat bertarung dengan Kristof. Insting Veldora, dia harus segera menuju tempat Fudora karena ada energi yang sangat mengerikan tidak bisa dikontrol dan menjadi liar. Dengan satu lompatan saja, Veldora sudah sampai di tempat Fudora. Saat melihat apa yang terjadi di depannya, Veldora dan Ramirez bingung harus ngapain. Mereka berdua nggak bisa ngehandle masalah ini. Veldora berniat melarikan diri dari dunia lain dan pura-pura nggak lihat ini semua. Tapi Ramirez nggak setuju jika dunia ini hancur dan membuat orang-orangnya mati. Pemandangan yang dilihat Veldora dan Ramirez adalah tanda akhir dunia ini, yaitu kiamat. Di situ terlihat Alvin dan Fudora menahan kekuatan sistem Mobius, tapi hasilnya sama saja, tidak berubah. Veldora pun menghampiri Michele dan Veldora membantu Alvin dan Fudora. Sontak saja Fudora heran, siapa nih datang-datang sok kenal aja anjing. Namun karena kondisi tidak memungkinkan untuk saling bertanya, Alvin pun menyuruh Fudora untuk fokus menyelamatkan adiknya Michele. Sontak saja saat mendengar Alvin seperti itu, Fudora merasa aneh. Fudora pun bertanya, "Alvin, apakah kesadaranmu kembali? Tapi bagaimana bisa?" Alvin pun menjelaskan jika dia sudah berpikir bahwa hari ini pasti terjadi. Makanya Alvin menggunakan umpan otak sehingga kesadarannya masih utuh. Namun di situ Alvin tidak mau menjelaskan lebih lanjut lagi karena kiamat bakal terjadi jika sistem ini tidak segera ditangani. Mereka bertiga pun fokus menangani sistem Mobius tersebut, tapi tetap saja energi itu tidak berubah menjadi kecil, tapi malah menjadi besar. Ramirez mulai menangis dan Veldora juga pengen menangis.
Veldora dan Ramirez sudah nggak tahu harus gimana lagi, Pak. Sistem Mobius itu menjadi lubang hitam yang sangat besar dan tentu saja mengerikan. Di tengah keputusasaan itu, di penghujung hancurnya dunia itu, datanglah lendir misterius berwarna biru. Dia berkata, "Hoi hoi, apa yang sebenarnya terjadi di sini? Aku hanya meninggalkan kalian selama 1 minggu, dan kalian sudah mencoba menghancurkan dunia lain ini, ha?" Dan suara menjengkelkan itu adalah sang penyelamat, yaitu Dewa Rimuru. Jika kalian suka video ini, jangan lupa subscribe, biar channel ini makin berkembang. Saya Dio dari channel Isi Kindle. Amin. Bye-bye.